mengadakan kuliah tamu dengan judul Basic Image Processing on Astronomy, how to detect sunspot using OpenCV. OpenCV itu salah satu aplikasi untuk pengolah image processing, selain ada juga MATLAB. Nah, untuk selanjutnya kita perkenalan dengan pematerinya dulu. Siapa Mas Haki? Monggo Mas Haki. Oke, jadi ini saya ya. Oke. Jadi bisa dilihat di screen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ahad, bisa dipanggil Haki. Saya mahasiswa semester akhir di TENS, Teknik Komputer. Jadi mengenai dunia astronomi, saya masih awal sebenarnya. Cuman saya kan mendalami di bidang image processing. Sementara saya juga ada ketertarikan ya sedikit di bidang astronomi. Juga pernah jadi presenter di 2 acara 8, yaitu AOSMA sama ISSS 2019 kemarin. Itu nggak terlalu banyak. Atau langsung ke materi, Mas? Oh gitu, oke. Oke, langsung ke materi. Jadi kali ini, ya ini nggak kayak kuliah sih. Jadi Basic Image Processing on Astronomy. Jadi pertama, saya akan menjelaskan apa itu image processing dan basicnya itu dimulai dari mana. Pertama, apa itu gambar? Jadi kita itu kayak berpikir secara fundamental atau dari akarnya dulu. Jadi apa sih itu image? Image itu sebuah kalau kalian pasti pernah belajar matematika lah. Jadi matematika itu ada namanya matriks. Nah, gambar sama matriks itu saling berkaitan. Jadi gambar itu kumpulan dari matriks-matriks. Jadi kalian bisa lihat, ini kursornya kelihatan ya. Ini ada kotak-kotak, itu satu matriks. Jadi di dalam gambar itu ada beberapa matriks. Oke, terus next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, matriks itu kumpulan dari beberapa pixel. Jadi ada kotak-kotak tadi, itu yaitu matriks. Ada X sama Y itu seumpama kalau mau menghitung. Jadi ini ada gambar langit. Ini saya foto pakai HP saya, pakai beberapa ISO pengaturan. Terus jika di zoom, nanti akan kelihatan seperti ini, yang di bagian kanan. Ada kotak-kotak. Nah, itu yang dinamakan array. Kalau di pemrograman nanti bisa diekstrak. Jadi kalian bisa memanggil gambar ini, terus kalian ekstrak menjadi bahasa pemrograman. Nanti akan ada nilai-nilainya. Dan bentuknya itu matriks. Matriksnya persegi. Kalau gambarnya persegi sih. Oke, terus di dalam gambar ada beberapa tipe. Kalian pasti pernah dengar namanya GIF. Jadi GIF itu gambar yang 8 bit. Dan juga ada namanya JPEG atau JPG. Saya kurang tahu sih bedanya JPEG sama JPG, tapi mungkin sama. Jadi JPEG itu 24 bit gambar, dan juga ada TIFF itu 24 bit, namun bitmap, dan masih banyak lagi seperti PNG atau dan lain-lain. Ada juga vektor, tapi saya nggak akan bahas detail di sini. Oke, sebelum ke color, tadi kita lihat ada gambar grayscale. Nah, ada juga namanya color. Jadi di dalam dunia sains ada dua tipe untuk warna. Pertama yaitu RGB sama CMYK. Yang pertama itu RGB. RGB itu red, green, blue. Jadi RGB itu kode-kode warna yang kalian lihat di layar Anda ini, di HP atau di
monitor, itu warnanya RGB. Cuman kadang-kadang saya pernah desain suatu poster, RGB-nya itu segini. Tapi ketika saya print di print-printan, itu warnanya beda. Birunya itu biru agak mangkak gitu, agak kusem gitu. Ternyata di print-printan itu pakai namanya CMYK. Jadi ada perbedaan. Kalau CMYK itu biasanya untuk di printing. Saya dulu baru tahu. Gitu. Nah, itu untuk color. Nah, ini jika gambar yang berwarna, jika di zoom. Jadi di gambar ini, itu apa ya? Sebenarnya grayscale, tapi ditambah grayscale merah, grayscale hijau, dan grayscale biru. Jadi di sini ada beberapa grayscale, tapi ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi yang sebelumnya kalian lihat seperti ini, nanti tampilnya jadi gini kalau ditumpuk-tumpuk. Kalau saya pernah dengar, kalau di Astro kan saya nggak terlalu tahu banyak. Itu ada teknik seperti ini. Jadi tampilan dari teleskop atau apa itu abu-abu. Tapi dengan beberapa filter, kalian bisa menghasilkan gambar yang berwarna. Gitu. Nah, terus kita masuk ke alat-alat yang dibutuhkan untuk astronomi. Saya nggak terlalu banyak membahas ini karena masih noob. Jadi ada namanya CCD atau CCD. Jadi CCD itu suatu ya alat input yang ada di kamera untuk menangkap suatu gambar. Bentuknya itu yang kotak ini loh di tengah. Kalau kalian buka kamera atau digital kamera, itu dalamannya juga seperti ini. Jadi ini alat optik. Nah, alat optik ini dimasukkan ke teleskop. Yang saya tahu ya, kan saya juga nggak pernah praktek, saya juga pernah lihat kayak gini. Jadi yang ada PCB-nya itu dalamannya kamera, yang hitam ini, yang di kanan. Nah, itu ditempelin di teleskop. Nah, kamera itu nanti disambungkan ke PC atau laptop. Nah, di PC ini kita bisa memproses apa yang kita inginkan. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi, saya akan mendemokan apa yang saya omongkan tadi. Ada beberapa grayscale, ada filter. Jadi, ini ada foto dari Hubble Space Telescope. Kalau kalian tahu, ini gambar nebula, tapi saya kurang paham. Ada beberapa tools untuk membuat gambar ini menjadi lebih menarik, karena ini kan masih grayscale kan. Oke, jadi ada beberapa tools. Yang pertama, yaitu dari website ini. Kita coba buka. Kelihatan ya ini? Bentar. Ini kelihatan Google Chrome-nya atau enggak, teman-teman? Mas Erwin mungkin? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke. Kita juga baru di Zoom. Jadi ini aplikasi gratis. Jadi saya pernah menggunakan ini. Juga saya dulu tertarik belajar astronomi juga. Mungkin gara-gara ini. Jadi kita bisa download ini. Tapi ini nggak workshop ya. Ini saya demo.
Mungkin kalau pengen praktek bareng nanti ada acara lain bisa diagendakan. Nah, selain ini, oke, ada juga ini yang tadi. Jadi ada website ini, itu isinya kayak ini. Nah, kalau kita buka, ini gambar-gambar yang di-upload yang punya Hubble Space Telescope, yaitu Eagle Nebula. Saya nggak tahu ya ini maksudnya apa. Nah, kalau kita klik data akses, mereka membagikan data-data mentah. Data-data mentah itu dari kamera, mereka tangkap, terus sudah mereka share. Jadi data-data mentahnya seperti ini, abu-abu semua. Nah, ini ada gambar yang berwarna. Nah, kita belajar bagaimana caranya mengubah semua ini jadi berwarna. Oke, kita next. Ini sudah saya download sih. Oke, saya buka dulu. Oke. Jadi ini tampilan aplikasinya memang kurang menarik, emang yang penting hasilnya kan ini. Jadi Show Image namanya, yang pembuat ini harus terima kasih sama orang-orang ini ya. Kita cuma pengguna. Kapan orang Indonesia masuk di sini? Oke. Jadi pertama saya download dulu beberapa file mentah. Yang pertama itu harus fetch. Ada result file, itu kita download ada 3. Nah, lalu kita buka gambarnya. Nah, ini sudah saya buka. Tapi gambarnya hitam. Nah, kita coba-coba. Ini ada scale. Nah, ini ada. Udah mulai kelihatan kan? Nah, kita coba yang Z-scale. Nah, ini kelihatan. Tapi masih abu-abu. Nah, caranya kita bikin frame baru. Oke, new frame ya. Kita pilih yang RGB. Ini nggak bisa di-share. Nah, ini ada pilihan, ada red, green, blue. Saya pilih red dulu. Terus, ini ada oranye, ada hitam. Itu nggak spesifik itu. Oh, baik. Cuman itu hanya angka gambaran. Oh iya. Gitu. Berarti masih belum presisi ya. Terus kalau kedepannya umpamanya dibuat lebih presisi itu gimana kira-kira metode atau yang mungkin digunakan atau gimana? Menggunakan segmentasi atau gimana? Belum tahu sih saya karena saya mendalami banget ilmu thresholding. Saya menggunakan apapun program dengan thresholding. Oh, baik. Saya belum ada gambaran sih. Karena saya juga pernah melihat penelitian seperti ini. Itu benar-benar sangat lama sekali. Seperti tahun 2004 atau 2006. Itu ada. Sel apa dengan apa. Intinya saya belum ada gambaran lebih jauh karena masih awal banget. Baik. Kalian bisa lihat penelitian-penelitian orang Jepang itu bagus-bagus banget. Pasti sudah sampai untuk mendeteksi sunspot dengan detail. Karena ini hanya buatan mahasiswa. Tuh, Mas. Iya. Ya, terima kasih Mas Jawan. Iya, sama-sama. Sering-sering nyari aja paper-paper di internet. Atau di GitHub. Iya. Begitu. Monggo yang lain mau tanya. Sherwin, monggo.